Hai, ketemu lagi di dalam Awaken Spirit Channel. Saudara yang terkasih, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang akan terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu ini. Kami mau belajar firman-Mu, berkatilah supaya dalam perenungan ini ada berkat-berkat yang kami terima dari Tuhan melalui firman ini. Pakai hamba-Mu yang dengan penuh kelemahan ini, agar hamba boleh menjadi alat di tangan-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, supaya perenungan ini dari awal sampai akhir semua berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jadi saya akan membacakan Alkitabnya dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, dan juga nanti akan ada di layar handphone atau laptop Anda. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema mengasihi sesama tanpa batas, ya. Di sini ada satu perintah dari Tuhan Yesus, yaitu apa? Yaitu bahwa sebagai sahabat-sahabat Tuhan, kita harus saling mengasihi, ya. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi jelas sekali perintah itu ditujukan pada kita sebagai orang percaya untuk saling mengasihi. Nah, kata mengasihi atau kasih, ya, kata dasarnya kasih di dalam ayat 9-17 ini semuanya di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya memakai kata agape. Karena kita tahu kalau menurut budaya Yunani, kasih itu ada dibagi 4. Salah satunya adalah kasih agape yang hanya dimiliki oleh Allah. Tetapi ingat, walaupun dimiliki oleh Allah, kita sebagai manusia dapat menerimanya, dapat merasakannya, dapat memikirkannya, dapat melihatnya, dan juga dapat melakukannya. Ini unik, ya. Walaupun itu milik Allah, tetapi kita bisa juga melakukannya. Tapi bukan kita yang memiliki, kita hanya dicangkokkan, begitu ya. Kok bisa? Nah, di sini kita harus mengerti, saudara yang terkasih, kenapa kita bisa menjadi pelaku dari kasih Allah itu, kasih ilahi itu. Yang pertama, kita harus ingat kita adalah gambar rupa Allah. Berarti kualitas Allah ada juga pada diri kita. Hanya saja kualitas yang kita miliki secara kualitasnya berbeda jauh sekali. Ya, kualitatif different. Itu disebut, ya.
kita ini boleh disebut sebagai barang KW lah. Aslinya itu Tuhan. Kita ini fotokopinya. Nah itu. Jadi karena kita mempunyai kualitas itu, kita bisa melakukannya. Hanya saja yang kedua harus diingat, supaya kita lebih bisa melakukannya adalah kita harus hidup dalam anugerah Tuhan di bawah pimpinan Roh Kudus. Ini dia. Jadi berbicara tentang Tuhan, ingat saudara, berbicara tentang Tuhan harus melibatkan Tuhan. Melakukan perintah Tuhan harus melibatkan Tuhan, tuntunan Tuhan. Memang begitu. Kalau kenyataannya, Alkitab juga mengajarkan. Jadi kalau kita berbicara tentang Tuhan, kita tidak melibatkan Tuhan, maka Tuhan yang kita bicarakan itu Tuhan yang bukan dari Alkitab. Dan kalau kita melakukan perintah Tuhan tanpa melibatkan pimpinan Tuhan, kita ini bukan melakukan perintah Tuhan. Ya, karena kalau kasih itu adalah buah roh. Buah roh dihasilkan oleh apa? Dihasilkan manusia yang menuruti perintah Roh Kudus. Galatia 5:22-23. Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, oleh sebab itu kita bisa melakukannya. Ya, itu. Nah, tetapi menjadi pertanyaan mungkin adalah kenapa kita diberi perintah untuk saling mengasihi, kasih agape. Apa sih kasih agape itu? Nah, kasih agape itu adalah kasih yang berdasarkan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dia mengorbankan nyawanya karena dia mengasihi manusia ciptaannya. Dan barang siapa yang mengasihi dia, maka manusia itu juga dianugerahkan iman percaya dan diangkat menjadi anak-anak Allah dan diselamatkan dari hukuman dosa, hukuman kekal di neraka. Jadi kasih ilahi itu harus berfokus, harus berdasar pada karya Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Ia mencintai manusia tanpa pamrih, kita pun harus mencintai orang lain tanpa pamrih. Jangan kita, kalau yang namanya pamrih itu pasti berpura-pura, supaya ada mau apa, melakukan sesuatu karena ada maunya. Saya pura-pura membantu kamu supaya kamu pada akhirnya saya bisa minta bantuan dan lain sebagainya. Tidak, kita harus tulus tanpa pamrih. Dan bahkan kita harus rela berkorban sebagaimana Yesus mengorbankan nyawanya. Nah, bagaimana maksudnya berkorban? Mungkin bukan setiap saat kita disuruh berkorban nyawa, tidak. Tapi berkorban perasaan mungkin. Karena apa? Dalam Filipi 2 ayat 3 dikatakan, kita itu harus mengasihi orang lain sebagaimana atau sepertinya orang lain itu lebih utama daripada kita. Ini dia. Makanya korban perasaan. Mengorbankan ego kita. Karena kalau tidak, ego itu justru terus-menerus membawa kita ke dalam dosa. Karena ego itu ingin selalu diperhatikan, ingin menjadi pusat perhatian, menjadi fokus, menjadi yang utama, yang lain itu belakangan. Nah, sementara itu berbeda sekali dengan apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan menanggalkan keilahiannya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, mati di kayu salib hanya untuk mengasihi kita. Itu dia, itu yang harus kita teladani, saudara. Makanya kalau mengikut Yesus, ego kita ini harus kita kalahkan, bukan dibuang, ya, dikalahkan, ditundukkan di dalam kuasa Roh Kudus. Nah, kembali ke pertanyaannya, kenapa kita harus saling mengasihi sementara kita hidup di dunia yang jahat, yang penuh dosa ini, sebagaimana yang kita tahu dalam Alkitab sejak awal Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia ini sudah dikuasai oleh iblis. Dikuasai.
Karena dikuasai berarti apa? Iblis membangun sistem dalam dunia ini. Salah satu sistemnya adalah manusia memangsa manusia lain agar manusia yang memangsa itu bisa naik ke atas. Beginilah contoh yang paling sederhana. Kalau Anda mau menjadi jagoan, Anda harus mengalahkan orang-orang lain. Anda harus bertarung melawannya sehingga orang lain kalah dan Anda menjadi jagoan salah satunya, itulah. Nah, dunia mengajarkan cara mengalahkan manusia lain itu banyak cara, bukan hanya pertandingan fisik yang mungkin kayak adu tinju yang ada aturan. Tidak. Dunia mengajarkan kalau bersaing itu kita juga boleh mengeliminasi nyawa orang, menghilangkan nyawa orang. Coba kita lihat beberapa hari ini pertempuran Gaza ya antara Israel dan Hamas. Beberapa waktu yang lalu pertempuran antara ya India dengan Cina di perbatasan mereka ya, dan banyak lagi. Itu karena apa? Karena semuanya ingin menjadi nomor satu. Nggak ada yang nomor dua. Sama kayak kecap. Kecap itu selalu nomor satu. Nggak ada yang nomor dua. Tapi disinilah dengan sistem yang saling menghancurkan, saling boleh melakukan apa saja demi bisa survive, bisa menjadi satu-satunya, jadi orang kaya, menjadi orang berhasil, bisa mengambil kesempatan, ya kita bisa melakukan apa saja, bersaing. Nah, mungkin ya kita banyak memakai kata bersaing juga, tapi kita bersaing dengan sehat, kan begitu, sesuai dengan ada aturannya. Tapi kalau dunia ini enggak, saudara. Nah, oleh sebab itu, dalam kondisi seperti itulah kita datang hadir di dunia ini dengan membawa satu sistem yang sangat berbeda dengan sistem yang ada di dunia ini. Karena apa? Ya. Yang pertama, mengasihi dengan kasih agape itu adalah kesaksian tanda keselamatan dari Allah. Itu dia. Jadi artinya ketika kita hidup di dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat dengan kasih agape itu, sebenarnya kita sudah sekaligus bersaksi bahwa kasih agape itulah yang menyelamatkan kita lewat karya salib, dan itu juga yang ditawarkan oleh Allah kepada dunia ini. Karena apa? Dalam 2 Petrus disebutkan bahwa Allah tidak ingin satupun manusia itu dihukum. Dia ingin semua manusia itu diselamatkan. Karena apa? Yohanes 3:16 menyebutkan Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, saudara, jadilah saksi keselamatan Allah lewat tindakan saling mengasihi. Mau berkorban, mau menolong orang tanpa pamrih, tulus, menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Memang tidak mudah, tetapi ingat, ya seperti yang di awal tadi, berbicara tentang Allah, berbicara tentang Tuhan harus melibatkan Tuhan supaya menemukan Tuhan yang benar. Supaya berbicara tentang Tuhan yang benar, melakukan perintah Allah harus melibatkan Tuhan, pimpinan Tuhan, supaya melakukan perintah yang benar dan dengan cara yang benar. Itu dia. Nah, sebab itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadilah saksi. Dengan apa? Harus saling mengasihi dengan kasih agape. Kemudian yang berikutnya, mengasihi sesama itu, ya. Ini adalah satu perintah bahwa kita itu berbuah dalam hidup kita. Ini dia. Sebagaimana kembali lagi saya katakan, berbicara tentang Tuhan harus melibatkan Tuhan.
melaksanakan perintah Tuhan harus melibatkan Tuhan untuk memimpin kita dalam melakukannya. Begitu juga ketika kita harus melakukan perintah Tuhan untuk saling mengasihi, kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus supaya apa? Supaya Roh Kudus memproduksi buahnya dalam hidup kita. Galatia 5:22-23, bahwa kasih adalah buah roh. Jadi ketika kita mau saling mengasihi, kita harus hidup dulu dalam pimpinan Roh Tuhan, Roh Kudus. Supaya hidup kita ini berbuah roh. Kita dapat mengasihi orang lain, kita dapat berkorban dengan orang lain. Kalau tidak, kasih yang ada pada kita, karena tadi kita adalah gambar rupa Allah, dan memang ketika kita jatuh dalam dosa, semuanya itu rusak total ya. Tetapi walaupun dalam kerusakan total, masih ada yang bisa kita lakukan. Misalnya orang nggak percaya juga bisa saling mengasihi. Tapi kasihnya itu sebatas, ya sepanjang kamu bisa saya kasihi, kan gitu. Sepanjang kamu tidak membenci saya, sepanjang kamu nggak jual, saya nggak beli, kan gitu. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika perintah Tuhan, kamu harus hidup saling mengasihi, yaitu kasih agape, maka kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya ketika kita mengasihi, mampu mengasihi, berarti kita berbuah dalam hidup ini. Kemudian yang ketiga, mengasihi sesama dengan kasih agape. Ini adalah syarat, saudara. Syarat apa? Syarat untuk doa kita, permintaan kita kepada Bapa dikabulkan oleh Allah. Mungkin dalam pikiran kita muncul, lah kan berdoa itu harus dalam nama Tuhan Yesus supaya bisa dikabulkan Allah. Betul. Saya nggak menyangka itu, tapi ternyata di dalam di dalam Yohanes 15 ini ayat 16 saya akan baca. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, ya. Itu kita harus berbuah terus menerus supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, ini dia. Jadi korelasi antara poin nomor 2 bahwa kita berbuah dengan hubungannya dengan poin ketiga, yaitu menjadi apa yang melakukan kasih Allah itu menjadi syarat agar doa kita terkabul. Ya, ini ayat 16 sudah terbukti jelas. Jadi walaupun kita meminta dalam nama Tuhan Yesus, tetapi kita tidak melakukan perintah Tuhan Yesus dalam hidup ini, sama aja bohong. Itu dia. Sama aja, karena Yakobus juga mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Sama aja ketika kita doa panjang-panjang terus dalam nama Tuhan Yesus, jerit-jerit, guling-guling, tetapi hidup sehari-hari kita tidak melakukan perintah Tuhan, nonsen. Allah nggak bisa ditipu, saudara. Itu antara iman dengan perbuatan harus sejajar, antara ucapan dalam nama Tuhan Yesus dan juga aksi kita dalam hidup itu sejajar, supaya yaitu sah kita ini adalah sahabat-sahabatnya Yesus. Kan kamu bukan lagi hamba, kamu sudah sahabatku. Karena apa? Aku memberitahukan kepada kamu apa yang kuterima langsung dari Bapa. Jadi saudara, ingat tadi 3 hal ya, bahwa mengasihi sesama itu pertama adalah kesaksian tentang keselamatan, bahwa kita ini saksi tentang keselamatan yang sudah kita terima. Kemudian yang kedua, untuk bisa mengasihi itu kita harus, itu ya buah sebenarnya. Nah, kalau untuk berbuah harus hidup di bawah pimpinan Roh Kudus supaya ada buah terus menerus.
Dan ketika yang ketiga, ketika kita berbuah dan ketika kita melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi, maka Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Jadi apa pergumulan saudara yang selama ini mungkin tidak dijawab Tuhan, belum dijawab Tuhan? Nah, saatnya ini kita harus berubah strategi hidup ini. Ya mungkin bukan strategi, ya cara hidup ini. Supaya doa kita terkabul. Kita melakukan perintah Tuhan, saling mengasihi, dan kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mintalah, maka Ia akan berikan. Jadi saudara, yakin dan percayalah, dalam konteks dunia yang sedemikian, yang masih kacau balau, yang penuh dengan tekanan, kasih agape adalah salah satu-satunya pengobat, satu-satunya cara agar kita tetap berada di jalan Tuhan walaupun dunia ini begitu menakutkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku-pelakunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jadi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye.